Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini. Oke. Jadi mungkin Anda bingung ya, penggerebekan ini kan banyak ya, penggerebekan yang hari kemarin juga di bulan Oktober ada, di bulan November ada, di bulan Agustus ada. Totalnya ratusan debt collector yang telah ditangkap oleh kepolisian. Dan kemana perginya mereka? Ya. Hari ini saya mau mengingatkan kembali buat teman-teman semuanya, ada 8 tempat yang telah digrebek oleh kepolisian gitu ya, tentang praktek pinjaman online khususnya yang ilegal. 7 tempat itu, dan hari kemarin ada satu lagi penambahan, yaitu menjadi totalnya 8. Dan total dari 8 lokasi yang telah digrebek polisi ini, ada total ratusan debt collector yang telah diamankan lengkap dengan manajernya, lengkap dengan pemiliknya. Dan hari ini kita mau bahas itu, sekalian mengingat kembali buat teman-teman semuanya kinerja dari kepolisian ya. Tapi sebelumnya silahkan diskusi. Sambil teman-teman semuanya menyimak berapa banyak yang sudah diamankan kepolisian, nanti kita juga sama-sama memberikan komentar ya. Di samping yang hari kemarin itu juga sudah ada. Dan ini saya mau bacakan 7 penggerebekan pinjol di Indonesia ya. Menjamurnya pinjaman online atau pinjol di Indonesia membuat masyarakat harus hati-hati dalam memilih. Hal ini dikarenakan tidak semua pinjol tersebut legal dan terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan ya. Kita jawab aja lah di awal ya. Meskipun mereka legal dan resmi, juga tidak ada jaminan mereka tidak meneror dan mengintimidasi si debitur, walaupun sudah berlabel OJK ataupun terdaftar di OJK. Dalam beberapa kasus, pinjol ilegal ini bertindak sesuka hati dan meresahkan orang-orang yang melakukan pinjaman. Tidak sedikit peminjam pinjol ilegal diteror hingga depresi dan mengakhiri hidup. Juga tidak sedikit pinjol legal yang meneror si debiturnya juga depresi juga dan nekat juga mengakhiri hidup. Jadi ini jangan diberatkan kepada ilegal saja, tapi juga harus seimbang. Legal pun yang lebih parah ya. Ini buat penulis berita, ini bisa lebih dikaji lagi atau diselidiki lagi lebih detail lagi gitu ya. Peristiwa ini marak terjadi hingga Presiden Jokowi angkat bicara dan meminta penindakan tegas pinjol ilegal. Melansir dari berbagai sumber, berikut penggerebekan pinjol ilegal yang pernah dilakukan di Indonesia. Oke. Bapak Jokowi tidak pernah menyebutkan label pinjol ilegal atau legalnya, tapi beliau menyebutkan bahwa masyarakat tertekan karena bunga yang cukup besar, penagihan tidak beretika dilakukan oleh pinjaman online. Ya, itu kan cuman akal-akalan aja untuk memberatkan kepada pinjol ilegal, karena pinjol legal sudah nggak bisa kesentuh gitu loh ya. Yang paling pertama terjadi di daerah Pluit, Jakarta Utara. Sebelum berhasil kabur ke Singapura melalui Batam, 2 warga negara asing merupakan direktur perusahaan pinjol ilegal di Pluit, Jakarta Utara berhasil ditangkap. Keberadaan tersangka diketahui oleh Polres Metro Jakarta ya. Habis itu, setelah mengetahui keberadaannya, polisi langsung menghubungi Polresta Barelang dan berhasil menangkap pelaku di Pelabuhan Hasim Barelang. Penangkapan ini terkait penggerebekan kantor pinjol ilegal di daerah Pluit. Perusahaan pinjol ilegal ini karena tidak terdaftar di OJK dan menggunakan cara memfitnah hingga mengancam saat menagih utang. Oh, jadi kalau mereka sudah terdaftar dan sudah terverifikasi di OJK, jadi mereka pun mengancam, memfitnah, itu nggak apa-apa lagi ya. Nah, ini kan jelas ini. Perusahaan pinjol ini ilegal karena tidak terdaftar di OJK dan menggunakan cara memfitnah hingga mengancam saat menagih utang. Jadi kalau ada yang sudah terdaftar, sudah ada yang terverifikasi, kalau mereka mengancam dan memfitnah, itu sudah legal gitu ya. Nomor 2 di Medan, Tangerang, Jakarta Barat. Setelah penangkapan kasus
PT SCA di Jakarta Utara, polisi mengetahui terdapat sindikat pinjol ilegal yang tersebar di beberapa daerah yaitu Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Medan. Saat melakukan penggerebekan di Medan pada bulan Juli 2021 lalu, penyidik mengetahui bahwa PT SCA ini berafiliasi dengan beberapa koperasi simpan pinjam. Penyidik kemudian berhasil menangkap DR yang merupakan debt collector. DR melakukan tugas dengan ancaman dan kalimat kotor kepada para peminjam. Setelah penangkapan DR, penyidik berhasil menangkap YR yang merupakan leader debt collector selanjutnya di kota Tangerang. Penyidik juga berhasil menangkap CT, pengawas dari DR dan YR. Penyelidikan kasus ini juga berhasil menangkap operator SIM card yang berinisial E, B, A, S, dan R. Dari seluruh pasal yang dilanggar, pelaku ini terancam penjara sekitar 5 tahun. Sama ya. Jadi yang penangkapan kemarin-kemarin juga ancamannya juga 5 tahun gitu ya. Tapi yang dijatuhkan 5 bulan. Nomor 3, Rapocini, Makassar. Dari laporan mengenai pengancaman dari peminjam pinjol ilegal, personel Subdit 5 Tipit Cyber berhasil mengamankan 30 orang pelaku aplikasi pinjol Dana Cerah. Ya. Dana Cerah pada 26 Agustus 2021, pinjol ini diketahui telah melakukan tindak pidana pengancaman, pemerasan, dan manipulasi data. Oke, jadi tadi berapa orang tuh ya? Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah sekarang 30, berarti 38 yang telah diamankan ya. Melakukan tindak pidana pengancaman, pemerasan, dan manipulasi data. Saat penggerebekan, pelaku-pelaku ini sedang menggunakan handphone dan laptop mereka untuk melakukan pengancaman dengan manipulasi, seolah-olah nasabah pinjol ini terjerat kasus hukum. Oke. Jelas ya, mereka mengedit data yang tulisannya Anda DPO, ini segala macam, pokoknya itu kan editan, manipulasi. Selain itu, pinjol ini juga menawarkan layanan seks komersial dan melakukan penyebaran data pribadi nasabah tanpa izin dengan tujuan penagihan hutang melalui sosial media. Pinjol legal juga melakukan hal yang sama loh, cuman dibaluti dengan mereka berlindung di balik Undang-Undang OJK, dan ditambah hari ini mereka tidak menyebutkan lagi nama aplikasinya. Tadi 38 ya jumlahnya ya. Yang keempat di Cengkareng, Jakarta Barat. Ini Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan puluhan karyawan di kantor pinjol ilegal Ruko Sendayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat. Sekelompok karyawan ini menjalankan kurang lebih 17 aplikasi pinjaman online, berarti 17 ya. Penggerebekan ini dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 lalu saat puluhan karyawan ini sedang beraktivitas. Hingga saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan mendalam terkait penggerebekan ini. Berarti kalau udah puluhan kita ambil di kategori berapa ya? 23-an lah ya, atau 20 lah, 20 tadi 38 berarti 58 ya. Nomor 5, DKI Jakarta. Jaringan pinjaman online DKI Jakarta berhasil diungkap oleh Direktorat Tindak Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Penggerebekan ini berlangsung selama 2 hari sejak 14 Oktober 2021. Oh, berarti tadi 13, sekarang 14 ya. Sebanyak 7 kantor pinjaman online ilegal di Jakarta berhasil diungkap. Adapun lokasi penggerebekan yaitu Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Taman Anggrek, Jakarta Barat, Penjaringan, Jakarta Utara, dan Cengkareng, Jakarta Barat. Berarti Pantai Indah Kapuk ini udah kali yang keduanya ya. 14 Oktober juga dilakukan penggerebekan. Dari sindikat ini, Bareskrim Polri berhasil mengamankan 7 orang berperan sebagai penagih utang dan operator SMS busting. Beberapa barang bukti juga diamankan seperti CPU, layar monitor, laptop, modem, dan ratusan SIM card. Berarti ada 7 orang, mengamankan 7 orang, tadi 58 tambah 7 orang berarti 62 ya. 62.
Nomor 6, Tangerang, Banten. Polda Metro Jaya mengamankan 32 orang dalam penggerebekan pinjol ilegal. Berarti 32, tadi 64 tambah 32 berarti 98. Ya, 98 orang. Penggerebekan pinjol ilegal di Tangerang, Banten, 3 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya direktur perusahaan itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan 3 orang tersangka tersebut berinisial P, M, A, F, dan RW. Tersangka merupakan direktur dari perusahaan tersebut. Merupakan direktur PT ITN yang bertanggung jawab atas kegiatan pinjol ilegal, kata Yusri. Tersangka kedua berinisial MAF, perannya melakukan penagihan pinjaman dengan mengirim foto pornografi yang seolah-olah foto itu milik korban. Begitu juga dengan RW. Tersangka 3 berperan seperti tersangka MAF. Oh, hampir sama ya, foto-foto porno semua gitu loh. RW yang menagih pinjaman dengan mengirimkan foto korban dengan foto pornografi sama yang dilakukan. Yusri menyebut polisi masih mendalami hal ini. Oke ya. Jadi 64 berarti 96 ya. 96 ini selama 2021 ya. Nomor 7 di Sleman, Yogyakarta. Petugas gabungan Polda Jawa Barat dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggerebek ruko yang menjadi kantor perusahaan jasa pinjaman online atau pinjol ilegal. Perusahaan tersebut diketahui menaungi 23 jenis aplikasi ya. Dan TKP penggerebekan yakninya salah satu kantor Jalan Prof. Herman Yohanes 168 Kabupaten Sleman. Polisi mengamankan 83 kolektor, menyita 105 ponsel dan perangkat. Oke. 83 tambah 9 berapa tadi? 94 ya. 83 tambah 94 berarti jadinya 96. 83 tambah 96 berarti berapa tuh? Oh, 179 ya. 179 orang telah diamankan selama 2021. Ditambah lagi sekarang 99 orang gitu loh. Berarti totalnya berapa tuh ya? Ntar dulu. Ini biar tahu ini datanya gitu loh. Ya. Tadi 96 ditambah 83 ditambah 99. 278 orang telah diamankan ya dari hasil penangkapan selama 2021. Belum lagi aplikasinya udah jelas puluhan. Dan yang jadi pertanyaan, kemana mereka sebanyak 278 orang ini ya? Berapa orang sih yang sudah ditahan dari sebanyak ini gitu? Ini 278 orang ini, kalau satu orang saja, satu orang memegang 5 data ya. Ntar, satu orang memegang 5 data. Satu orang memegang 5 data. Ditambah dikali 5. Wow, luar biasa banget ya. Gila. Dan hukumannya cuma dikasih 5 bulan gitu loh. Ya. 1390 orang. Itu cuma satu orang memegang 5 orang debetur. Berarti mereka telah mengacaukan pikiran orang sebanyak 1309 orang. Bagaimana kalau satu orang debt collector memegang 50 data debetur? Berarti 13.900 orang telah mereka kacaukan. Habis itu mereka cuman dibikin surat perjanjian, habis itu disuruh pulang. Luar biasa ya, luar biasa banget gitu loh kalau bagi saya. Dan saya pengen dari Bapak Kepolisian tolong efek jerahnya buat mereka. Tolong diberikan mereka sanksi yang seberat-beratnya atas perbuatan mereka supaya mereka bisa sadar
bahwa yang mereka lakukan adalah hal yang salah, ya. Dan tolong juga didata mereka satu persatu. Kalau memang ada yang di bawah umur, tolong dimasukkan ke dalam rehabilitasi supaya otak mereka kembali lagi ke jalan yang benar. Dan buat teman-teman semuanya yang mau memberikan juga komentar tentang penggerebekan ini, silahkan isi di kolom komentar seperti apa pendapat Anda dan bagaimana menurut Anda tentang hal ini. Dan saya yakin dalam tahun ini akan ada pinjol ilegal yang akan digrebek, ya. Kita berdoa saja dan semoga